Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru hebat. Selamat bertemu lagi di channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang tes kemampuan akademik yang akan dilaksanakan sekitar bulan Maret atau April 2025 untuk jenjang SD. Hal ini merupakan tantangan dan juga sekaligus merupakan peluang bagi kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam upaya menciptakan pendidikan bermutu untuk semua. Dasar hukum atau regulasi dari pelaksanaan tes kompetensi akademik atau TKA ini adalah Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Kemendikdasmen Nomor 95 Tahun 2025 tentang pedoman tes kemampuan akademik. Peraturan Beskap Nomor 047 Tahun 2025 tentang kerangka tes kompetensi akademik. Tes kemampuan akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Untuk jenjang SD, mata pelajaran tertentu yang dimaksud adalah bahasa Indonesia dan matematika. Satuan pendidikan pelaksana TKA adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Sedangkan satuan pendidikan yang tidak terakreditasi menginduk pada satuan pendidikan pelaksana TKA. Satuan pendidikan sebagai pelaksana TKA selain harus sudah terakreditasi, juga mempunyai sarana terdiri atas komputer, listrik, dan jaringan internet. Dan juga petugas pelaksana TKA yang terdiri atas proktor dan teknisi. Peserta TKA adalah murid pada kelas 6, program paket A atau bentuk lain yang sederajat, memiliki nomor induk siswa nasional, NISN, valid dan aktif pada satuan pendidikan. Berada pada semester terakhir pada akhir program pendidikan SD MI atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki laporan hasil belajar kelas 5, dan semester gasal kelas 6. Mekanisme pendaftaran peserta TKA adalah murid mendaftarkan diri sebagai calon peserta tes dengan menyampaikan atau menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan TKA yang ditandatangani oleh orang tua, wali murid dan disimpan di satuan pendidikan. Murid menyampaikan menyerahkan pas foto terbaru 6 bulan. Terakhir dalam bentuk dokumen digital ke satuan pendidikan. Pendaftaran calon peserta TKA dilakukan oleh operator satuan pendidikan. Tugas satuan pendidikan sebagai pelaksana TKA adalah 1. Membentuk panitia pelaksana TKA tingkat satuan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari kepala satuan pendidikan, proktor, teknisi, dan petugas pendataan. 2. Mengajukan usulan tenaga pendidik untuk menjadi pengawas silang. 3. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab terhadap persiapan dan pelaksanaan TKA. 4. Pelaksana TKA tingkat satuan pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Melakukan sosialisasi kepada pendidik, murid, orang tua atau wali murid dan masyarakat lainnya tentang kebijakan TKA dan teknis pelaksanaan TKA. Memberikan surat pernyataan keikutsertaan TKA ke murid untuk diisi dan ditandatangani oleh orang tua, wali murid kemudian dikembalikan ke satuan pendidikan. Mendaftarkan murid sebagai calon peserta tes berdasarkan surat pernyataan keikutsertaan TKA. Menerima pas foto terbaru 6 lembar bulan terakhir dari calon peserta tes dalam bentuk dokumen digital untuk dimasukkan ke dalam laman TKA. Lanjutan. Melakukan pendaftaran calon peserta TKA oleh petugas pendataan satuan pendidikan melalui mekanisme yang diatur dalam petunjuk teknis, menerima DNS dan melakukan verifikasi serta konfirmasi calon peserta TKA selama periode cetak DNS, melaporkan hasil verifikasi data peserta ke penyelenggara tingkat provinsi dan kabupaten, kota sesuai dengan kewenangannya selama periode cetak DNS, memastikan murid yang mengikuti TKA merupakan peserta yang terdaftar pada pangkalan data kementerian. Menjamin dan bertanggung jawab bahwa data seluruh murid yang mendaftar telah tepat dan sesuai menjadi peserta TKA dan dituangkan dalam SPTJM. Kepala Satuan Pendidikan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM, bermaterai dan diunggah ke laman TKA setelah tidak ada perubahan data DNS. Final. Menerima DNT untuk menjadi dasar peserta TKA. Menerima kartu peserta TKA dari penyelenggara tingkat provinsi atau penyelenggara tingkat kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Lanjutan. Menerima surat ketetapan sebagai satuan pendidikan pelaksana TKA oleh penyelenggara tingkat provinsi atau penyelenggara tingkat kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Memastikan sarana dan prasarana di satuan pendidikannya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan TKA. Jika sarana dan prasarana di satuan pendidikannya tidak memenuhi persyaratan maka dapat mengajukan permohonan tempat atau ruang pelaksanaan di lokasi satuan pendidikan pelaksana atau tempat lain yang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan TKA kepada penyelenggara tingkat provinsi atau penyelenggara tingkat kabupaten kota sesuai kewenangannya. Memastikan dalam ruang ujian terdapat proktor dan pengawas dengan ketentuan. 1. Orang proktor menangani maksimal 40 komputer klien, dan 1 orang pengawas bertugas mengawasi maksimal 20 peserta TKA, mencetak kartu login peserta dan dahar hadir paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan. Lanjutan. Membiayai persiapan dan pelaksanaan TKA di satuan pendidikan.
Menyiapkan dan membiayai perpindahan peserta yang mengikuti TKA di satuan pendidikan lain. Melaksanakan TKA di satuan pendidikan masing-masing. Membuat berita acara pelaksanaan TKA di satuan pendidikan. Menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan TKA. Menjalankan tata tertib pelaksanaan TKA. Melakukan verifikasi kelengkapan data respons peserta TKA. Apabila data respons tidak lengkap, wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kondisi permasalahan data peserta yang tidak tercantum dalam berita acara dan/atau daftar hadir dan ditandatangani oleh proktor serta diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan. Mencetak DHK dari penyelenggara tingkat provinsi atau penyelenggara tingkat kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya, untuk diumumkan kepada peserta sesuai dengan jadwal pengumuman. Lanjutan. Mencetak SYTK dari penyelenggara tingkat provinsi atau penyelenggara tingkat kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Menyerahkan SYTK kepada murid dapat berbentuk cetakan maupun berbentuk dokumen digital. Dan menyampaikan laporan pelaksanaan TKA kepada penyelenggara tingkat provinsi atau penyelenggara tingkat kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya, khusus untuk sekolah Indonesia di luar negeri kepada Atasé Pendidikan dan Kebudayaan, Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri, dan/atau perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri setempat. Demikian Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan guru-guru hebat. Informasi ini tentunya sangat terbatas. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.